Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciko Maria Santo dengan NIM 111910882 dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya memenuhi UAS Budaya Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemimpin dan budaya organisasi. Kepemimpinan organisasi. Pertama adalah mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan yang terus-menerus kepada manajemen. Kepemimpinan strategi. Menerima perubahan, para pemimpin harus mendorong komitmen untuk menerima perubahan melalui 3 kegiatan yang saling berhubungan. Yang pertama, menjelaskan tujuan strategi seperti visi dan misi. Yang kedua, membangun budaya organisasi. Yang ketiga, membentuk budaya organisasi. Membangun suatu organisasi, pendidikan dan pengembangan kepemimpinan adalah usaha untuk membiasakan para pemimpin masa depan dengan keahlian-keahlian penting bagi perusahaan dan untuk mengembangkan para pemimpin hebat di antara manajer. Kedua adalah prinsip standar pribadi mendasar yang mengarahkan rasa kejujuran, integritas, dan kelakuan etis sebagai pemimpin. Lalu yang ketiga adalah ketekunan. Kemampuan untuk melihat suatu komitmen hingga mencapai penyesuaian atau penyelesaian jauh setelah kebanyakan orang yang berhenti berusaha. Budaya organisasi. Sekelompok asumsi penting seringkali tidak tertulis yang dipegang bersama oleh anggota-anggota suatu organisasi. Peran pemimpin dalam budaya organisasi adalah membawa standar, sang personifikasi, perwujudan tanpa henti dari budaya, menurut Stephen Jobs atau Anno Mulcah. Yang kedua adalah membangun waktu dalam organisasi. Para pemimpin dengan masa jabatan yang lama dan bermasalah adalah mereka yang telah membangun suatu perusahaan. Suksesnya juga mempertahankan budaya yang kelihatannya tidak etis atau lebih buruk. Ketika budaya menjadi sangat kuat, peran mereka dalam menciptakannya umum lebih berarti. Mereka memegang erat budaya tersebut atau bukan sebaliknya. Lalu, menekankan tema-tema penting dan nilai-nilai dominan. Para pemimpin berwawasan luas, mengembangkan tema-tema penting atau nilai-nilai dominan dalam organisasi mereka yang mendukung keunggulan kompetitif yang berusaha pertahankan atau bangun. Tema tersebut dominan mungkin dapat ditemukan berupa kata-kata suatu iklan atau ditemukan dalam komunikasi internal perusahaan. Lalu, mendorong penyebaran kisah dan legenda pengenalan nilai-nilai utama. Perusahaan dengan budaya yang kuat harus mengumpulkan semangat, antusiasme, dan penceritaan kisah, anekdot, dan legenda untuk mendukung keyakinan-keyakinan yang mendasar. Lalu melambangkan praktek-praktek yang secara sistematis memperkuat keyakinan dan nilai yang diinginkan. Perusahaan dengan budaya yang kuat memiliki kejelasan mengenai keyakinan dan nilai yang mereka butuhkan dan melakukan proses untuk membentuk keyakinan dan nilai tersebut yang serius. Lalu ada penyesuaian beberapa tema yang sangat umum secara unik. Keyakinan yang paling utama membentuk budaya organisasi meliputi yang pertama adalah keyakinan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, keyakinan dalam kualitas dan jasa yang unggul. Yang ketiga, keyakinan akan pentingnya karyawan sebagai individu dan percaya pada kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi yang kuat. Yang keempat, keyakinan akan pentingnya detail dari pelaksanaan dan pentingnya hal-hal kecil sekalipun untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. Menyesuaikan beberapa tema. Lalu yang kelima adalah
keyakinan bahwa pelanggan memiliki kekuasaan yang tinggi. Keenam, keyakinan yang memberikan inspirasi kepada para karyawan untuk melakukan yang terbaik. Ketujuh, keyakinan akan pentingnya komunikasi informal. Kedelapan, keyakinan bahwa perusahaan dan keuntungan merupakan hal yang penting bagi kemakmuran suatu perusahaan. Cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.